Ibu Indra. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 8, yaitu persamaan garis lurus. Adapun kompetensi dasar pada materi ini, yang pertama adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik nantinya selama dan setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu memahami dan menentukan kemiringan persamaan garis lurus, serta memahami dan menggambar grafik persamaan garis lurus. Ada 4 poin bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bidang kartesius. Yang kedua adalah gradien atau kemiringan garis. Yang ketiga menentukan persamaan garis. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Adapun peta konsep dari materi ini seperti ini. Yang pertama, bidang kartesius. Letak sebuah titik P itu adalah x, y pada sistem koordinat kartesius ditentukan oleh pasangan absis x dan ordinat y. Jadi x ini disebut absis, y-nya disebut ordinat. X, y adalah titik koordinat. Contohnya seperti ini. Oke, tadi contohnya ini ya. Tentukan koordinat titik A-nya 4,5, B-nya 6,3, C-nya negatif 2,4, dan D-nya negatif 3,2 pada bidang kartesius di bawah. Nah, pertama, jika kalian punya buku streaming, silakan gunakan buku streaming. Jika tidak punya, silakan pakai kertas biasa, tetapi kalian harus membuat jarak antar titiknya itu nanti sama. Nah, perpotongan garis ini di sini, ini adalah titik 0. Oke. Nah, ya di sini 0. Kemudian sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X. Sedangkan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, titik berikutnya di sini. Ini di sini, ini 1, ini 2, titik di sini adalah 3, titik di sini 4, 5, dan seterusnya. Nanti perlunya sampai berapa, silahkan dibuat sendiri. Nah, untuk di sebelah kirinya itu berarti negatif 1, negatif 2, ini ya. Kemudian di sini negatif 3, ini adalah negatif 4, ini adalah negatif 5. Sementara saya buat begitu dulu. Oke, saya perbesar. Kemudian di sumbu Y-nya, di atasnya adalah yang positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Titiknya di sini, sini, oke. Kemudian yang di bawah itu adalah negatif, jadi di sini negatif 1, ini adalah negatif 2, ini adalah negatif 3, dan seterusnya. Oke. Nah, di bagian sini ini diberi tanda panah. Ya, artinya dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan titik koordinatnya.
Oke. Yang pertama titik A itu adalah 4,5. 4 berarti X-nya 4, kita cari X-nya 4,5 berarti Y-nya 5, berarti ke atas 5. Nah, berarti di sini. Nah, ini adalah titik A, yaitu 4,5. Kemudian titik B-nya 6,3. Berarti X-nya 6, Y-nya 3, berarti naik ke atas 3. Berarti di sini titik B 6,3. Kemudian ada titik C negatif 2,4. Berarti X-nya, cari dulu di X, itu adalah negatif 2, ini negatif 2,4. Berarti ke atas lagi 4. Karena positif 4 itu di atas kalau Y. Jadi di sini adalah titik C, yaitu negatif 2,4. Yang terakhir adalah titik D, negatif 3, negatif 2. Berarti kita cari dulu X-nya negatif 3, di sini negatif 3 ya. Kemudian Y-nya negatif 2, berarti turun ke bawah 2 langkah. Berarti di sini. Ini adalah titik D, negatif 3, negatif 2. Seperti ini. Oke, seperti itu ya cara membuatnya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu gradien. Gradien ini adalah nilai yang menyatakan kecondongan suatu garis. Kecondongan boleh juga kemiringan. Nah, gradien suatu garis yang melalui pusat O, titik koordinatnya 0,0, dan titiknya X, Y. Yang pertama, jika ada suatu garis yang persamaannya Y sama dengan MX. Jadi di ruas kirinya Y sudah ya, sama dengan titik-titik X gitu. Di sini saya misalkan MX. Nah, maka koefisien di depan X ini adalah gradiennya. Jadi, kalau persamaannya Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M. Jika garisnya bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C, lihat ya di ruas kiri tetap Y sama dengan. Maka yang di depan X ini adalah gradiennya. Maka juga memiliki gradien M. Nah, jika garis dengan persamaan MX ditambah Y sama dengan C, atau MX dikurang Y sama dengan C, atau Y dikurang MX sama dengan C, dan lain-lain, maka harus diubah dulu ke bentuk persamaan garis Y sama dengan MX. Jadi di ruas kirinya itu harus Y sama dengan. Nanti setelah itu didapat, baru diperoleh gradiennya adalah M. Contoh untuk yang ini ya. Contoh untuk yang ini. Kalau misalkan saya punya persamaan Y sama dengan 2X, maka gradiennya atau M-nya itu sama dengan 2. Kemudian, jika misalkan untuk ini saya punya persamaannya adalah Y sama dengan 3X dikurang 2. Ini kan di ruas kirinya hanya Y ya, sama seperti ini, sudah Y sama dengan. Nah, kalau sudah Y sama dengan, maka gradiennya itu M itu sama dengan 3. Dapatnya dari mana? Angka di depan X. Nih, angka di depan X. Nah, sekarang pertanyaannya,
Bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Di ruas kirinya bukan Y sama dengan. Nah, kalau bukan Y sama dengan, maka kalian harus merubahnya dulu menjadi Y sama dengan. Kalau sudah Y sama dengan, baru kalian bisa menentukan gradiennya. Contoh nih, 2X ditambah Y sama dengan 4. Di sini di ruas kiri itu ada X, juga ada Y. Maka kita rubah dulu jadi Y sama dengan. Nah, caranya gimana? Tinggal kita pindahkan ruas atau kedua ruas dikurang atau ditambah dengan yang ada di ruas kiri selain Y. Nah, di ruas kiri selain Y kan 2X. Berarti ini dirubah dulu jadi 2X ditambah Y. Lawannya positif itu negatif. Sama dengan 4, karena ruas kirinya dikurang 2X, maka ruas kanannya dikurang 2X. 2X dikurang 2X, 0. Berarti ruas kirinya sisa Y. Sama dengan 4 dikurang 2X. Maka angka yang ada di depan X inilah gradiennya. Jadi bisa diperoleh bahwa M-nya adalah negatif 2. Perlu diingat seperti ini harus diikutkan tandanya ya. Nah, gimana kalau misalkan soalnya 2X kurang Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini di ruas kirinya kan banyak. Jadi, dikurang atau dijumlahkan terlebih dahulu dengan yang selain Y. Ya. Jadi, boleh kita tuliskan seperti ini. Atau, karena di sini ketiga-tiganya ada di ruas kiri, Y-nya saja yang kita pindahkan. Di sini Y-nya negatif, lawannya negatif, positif. Berarti 2X kurang Y tambah 6 ditambah Y sama dengan 0 ditambah Y. Kedua ruas sama-sama ditambah Y. Nah, kalau kedua ruas ditambah Y berarti hutang Y dibayar Y 0. Berarti di ruas kiri sisanya 2X ditambah 6 sama dengan 0 ditambah Y itu Y. Nah, ini kan sudah Y sama dengan nih. Kalau sudah Y sama dengan, maka angka di depan X inilah gradiennya. Jadi gradiennya M sama dengan positif 2. Seperti itu. Yang ketiga, menentukan persamaan garis. Yang pertama, menentukan persamaan garis. Yang kedua, langkah-langkah menentukan persamaan garis yang saling sejajar. Yang ketiga, langkah-langkah menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik pusat O 0,0 adalah Y sama dengan MX. Jadi kalau diketahui gradiennya, kemudian melalui titik O, maka persamaan garisnya langsung Y sama dengan MX. Misalkan nih, tentukanlah persamaan garis yang bergradien 5 dan melalui titik pusat O. Nah, berarti persamaannya langsung saja, Y sama dengan 5X. Nah, gimana kalau persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik 0, C? Nah, persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Contoh, tentukanlah persamaan garis yang bergradien 7 dan melalui titik 0,3. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan 7X ditambah 3.
persamaan garis yang ketiga, jika persamaan garis yang bergradien M, jadi gradiennya juga diketahui, dan melalui titik X1, Y1, maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nanti akan saya berikan contohnya ini. Kemudian untuk persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, atau misalkan ada dua buah titik, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per, Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Yang kedua, langkah-langkah menentukan persamaan garis yang saling sejajar. Yang pertama, kalian tentukan dulu gradien yang pertama dari persamaan garis yang diketahui. Langkah kedua, kalian tentukan gradien garis yang kedua, yaitu garis yang akan dicari. Dengan cara, karena tadi syaratnya adalah sejajar, maka M2 itu nilainya sama dengan M1. Langkah yang terakhir, untuk menentukan persamaan garis yang kedua, maka kalian menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Nah, di sini gradien yang dipakai adalah gradien garis yang kedua, karena kita mau mencari persamaan garis yang baru. Kemudian untuk langkah-langkah menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus, langkah-langkahnya sama seperti pada saat menentukan persamaan garis yang saling sejajar. Yang membedakan hanya di langkah kedua, karena syaratnya tegak lurus, maka M2-nya sama dengan negatif 1 dibagi M1. Dan untuk persamaan garisnya tetap sama, Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X kurang X1. Oke, saya coba berikan contoh. Oke, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, tentukanlah persamaan garis yang sejajar. Lihat syaratnya di sini ada sejajar. Dengan garis 2X kurang 5Y dikurang 10 sama dengan 0. Dan melalui negatif 15, negatif 3. Kita tentukan dulu. Ini adalah persamaan garis yang pertama. Kemudian ini adalah X1, Y1. Kemudian ini adalah syaratnya. Oke. Ini adalah syaratnya. Nah, berarti tadi ada 3 langkah ya. Pertama kita menentukan dulu M1. Nah, menentukan M1. Menentukan M1-nya dari mana? Dari persamaan garis 1, yaitu 2X kurang 5Y kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini tadi kalau persamaannya bentuknya seperti ini, di ruas kirinya bukan Y sama dengan, maka ini dirubah dulu. Nah, karena ini ketiga-tiganya ada di ruas kiri, maka Y-nya saja yang kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 2X kurang 5Y kurang 10 sama dengan 0. Ini Y-nya kita pindahkan, berarti lawannya negatif itu positif. Berarti kedua ruas ditambah dengan positif 5Y. Nah, seperti ini ditambah dengan 5Y. Maka ruas kanannya juga ditambah dengan 5Y, berarti 0 ditambah 5Y. Hutang 5Y, bayar 5Y, berarti 5Y-nya habis. Berarti di ruas kiri hanya tersisa 2X dikurang 10, sama dengan 0 ditambah 5Y, ya 5Y. Udah ya? Nah, kalau sudah seperti ini boleh dibalik. Tapi membaliknya semuanya harus dipindahkan. Jadi ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri. Berarti ini jadi 5Y sama dengan 2X dikurang 10. Nah, supaya bersisa Y saja, maka kedua ruas dibagi dengan angka di depan Y, supaya sisanya Y. Berarti di sini dibagi 5, ini juga dibagi 5.
Di sini dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Berarti di sini hanya sisa Y. Nah ini, 2 dibagi 5 kan 2 per 5X. Nah ini negatif bagi positif, negatif 10 bagi 5, 2. Nah maka gradiennya itu adalah angka yang ada di depan X. Maka ketemu nih, M1-nya sama dengan 2 per 5. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah kedua itu adalah menentukan M2. Nah, untuk menentukan M2 itu dengan syarat. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah sejajar. Di soal nih, sejajar nih. Maka kalau syaratnya sejajar, M2 sama dengan M1. Maka M2-nya diperoleh juga 2 per 5. Langkah yang terakhir adalah menentukan persamaan garisnya. Nah, menentukan persamaan garis. Yang kedua, melalui apa? Melalui X1, Y1. Nah, di sini X1, Y1-nya adalah negatif 15, negatif 3. Jadi persamaannya kita masukkan dulu. Tadi Y kurang Y1 sama dengan gradiennya kita ambil yang kedua. X dikurang X1. Y-nya ini tetap tidak berubah. Yang kita rubah ini Y1. Nih Y1 tadi adalah negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Kita kasih kurung karena negatif. Sama dengan M2. M2-nya tadi ini 2 per 5 dalam kurung X dikurang X1. X1-nya di sini adalah negatif 15. Kasih kurung dulu negatif 15. Oke. Nah, kita rubah dulu yang dua tanda berdekatan jadi satu tanda. Ini negatif berdekatan dengan negatif berarti berubah jadi satu tanda. Itu jadi positif. Sama dengan 2 per 5-nya tetap. Yang di dalam kurung ini tanda berdekatan, di tengah-tengahnya tidak ada angka, berarti bisa dirubah jadi satu tanda. Karena tandanya sama, berarti jadi positif. Berarti di sini jadinya Y ditambah 3 sama dengan 2 per 5 X. Ya kan? 2 per 5 kali X, 2 per 5 X. Ditambah 2 kali 15, 30. 30 dibagi 5 itu 6. Oke. Kemudian berarti Y-nya sama dengan 2 per 5 X ditambah 6. Ini kita pindahkan. Positif 3 pindah di sini jadi negatif 3. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 2 per 5 X ditambah 3. Ini persamaannya. Kalau misalkan di pilihan jawaban nggak ada pilihannya gimana? Ya hilangkan pecahannya. Gimana cara menghilangkan pecahannya? Ya semuanya dikali dengan penyebut. Nah, kalau dikali berarti dikali 5. Berarti sini 5Y sama dengan 2X ditambah 3 kali 5, 15. Nah, jadi tinggal lihat di pilihan jawaban. Kalau ini sudah ada di pilihan jawaban, sudah benar. Tapi kalau misalkan di pilihan jawaban tidak ada, lanjut ke sini. Bu, kalau misalkan di pilihan jawaban nggak ada juga, tapi di ruas kirinya di pilihan jawaban itu ada X dan Y. Maka ini kita pindahkan ini. Ini positif pindah berarti jadi negatif 2X tambah 5Y sama dengan 15. Ini juga boleh. Jadi tergantung soalnya. Kalau soal esai sampai yang warna hitam ini saja, sampai yang ini udah benar. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, lihat pilihan jawabannya. Kalau ini tidak ada, coba ini. Kalau nggak ada, coba ini.
Kalau nggak ada juga, pindahkan semua ke kelas kiri. Berarti negatif 2x tambah 5y. Ini positif pindah berarti dikurang 15 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? Tentukanlah persamaan garis yang melalui 6, negatif 5 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 3x ditambah 4y ditambah 12 sama dengan 0. Sama ini ya, persamaan garis juga yang ditanyakan. Berarti kita pakai langkah yang tadi, ada 3 langkah. Langkah pertama adalah menentukan M1. Sebelum kita menentukan M1, lihat dulu di soal, di sini melalui. Nah, melaluinya ini berarti ini X1, di sini Y1. Terus dilihat ada kata sejajar atau tegak lurus. Oh, ada kata tegak lurus, berarti ini syarat. Ini syarat. Kemudian ada persamaan garis dengan garis yang persamaannya. Berarti ini adalah persamaan garis 1. Berarti menentukan M1 itu dari 3x ditambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Selain kita memindah ruaskan posisi y-nya jadi y sama dengan, ada cara lain nggak untuk mencari gradiennya dengan cepat? Ada. Cari gradiennya itu berarti M1 sama dengan min A per B. Ya. Dengan A-nya ini adalah koefisien dari X, kemudian B-nya adalah koefisien dari Y. Berarti koefisien X-nya itu adalah 3, koefisien Y-nya adalah positif 4. Berarti negatif 3/4. Negatifnya ini rumus. Kemudian langkah kedua, menentukan M2 dengan syarat. Syaratnya adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus tadi, M2 sama dengan negatif 1 per M1. Berarti sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3/4. Ya, berarti sama dengan negatif 1. Ini karena dibagi dengan pecahan boleh berubah jadi kali. Tapi yang di bawah dibalik. Jadinya 4 per negatif 3. Negatif kali negatif positif. 1 dikali 4/3. 4/3. Udah ketemu. Nah, yang berikutnya adalah menentukan langkah terakhir. Menentukan persamaan garis baru. Atau persamaan garis yang kedua. Melalui apa tadi? 6, negatif 5. Nah, rumusnya tetap Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Berarti Y dikurang. Y1-nya berapa? Ini Y1. Negatif 5. Berarti kita kasih kurung. Sama dengan M2, gradien yang kedua, itu adalah langkah yang kedua nih. Dapatnya 4/3. Dikali X dikurang X1. X1-nya tadi adalah 6. Nah, seperti ini. Berarti Y negatif ketemu negatif, tanda berdekatan jadi satu tanda. 5, karena tandanya sama, positif ya. Kemudian ini tinggal dikalikan, berarti 4/3 X dikurang 4 kali 6 itu 24, bagi 3, 8. Berarti persamaannya Y sama dengan 4/3 X dikurang 8, ini pindah ruas. Positif pindah jadi negatif. Berarti Y-nya sama dengan
4/3x, hutang 8, hutang 5, berarti dikurang 13. Berarti Y-nya sama dengan 4/3x dikurang 13. Ini persamaannya. Nah, sama seperti tadi, kalau misalkan ini esai, sampai sini udah benar nih. Tapi gimana kalau misalkan soalnya adalah pilihan ganda? Nah, kalau soalnya pilihan ganda, ya dirubah ini. Dirubah. Di pilihan jawaban gimana? Nggak ada pecahan. Ya udah, dikalikan aja dengan penyebut. Penyebutnya di sini adalah 3. Kalau misalkan pecahannya lebih dari 1, dikalikan dengan KPK dari penyebut. Nah, karena di sini pecahannya hanya ada 1, berarti dikalikan 3 saja. Berarti 3Y sama dengan 4X, ya kan? Y dikali 3, 3Y. 4 dikali 3 bagi 3, 4X. Dikurang 13 kali 3, 39. Ini udah benar nih. Tapi ternyata di pilihan jawaban nggak ada. Adanya Y sama X-nya ada di ruas kiri. Ya udah, tinggal dipindah aja. Ini positif, berarti pindahkan jadi negatif. Berubah tanda. Dikurang 39. Ini juga benar. Di pilihan jawaban itu sama dengan 0. Semuanya ada di ruas kiri. Tinggal dipindahkan lagi negatif 39-nya. Berarti 3Y kurang 4X. Negatif pindah jadi positif 39 sama dengan 0. Ini juga betul. Jadi ada 4 pilihan jawaban. Tinggal disesuaikan. Jika soalnya esai yang warna hitam ini sudah benar. Jika soalnya pilihan ganda, tinggal dilihat apakah pilihannya seperti ini. Seperti ini, ya. Seperti ini artinya Y sama dengan. Kemudian seperti ini artinya tidak ada pecahannya. Atau seperti ini, Y dan X-nya ada di ruas kiri, konstanta ada di ruas kanan. Atau seperti ini, semuanya ada di ruas kiri, ruas kanannya sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, sekarang gimana kalau misalkan contohnya seperti ini? Tentukan persamaan garis yang melalui negatif 2, negatif 4. Artinya persamaan yang baru nanti melalui ini ya. Berarti ini adalah X1, Y1. Dan tegak lurus, berarti ini adalah syaratnya. Dengan garis yang melalui titik P dan Q. Nah, tegak lurus dengan garis. Ini garis lain nih. Ini adalah garis pertama. Nah, di sini nggak ada persamaan garisnya. Langkahnya tetap sama. Pertama, menentukan M1. Menentukan M1-nya dari garis yang diketahui. Ini ada kata garis yang diketahui itu, perhatikan dari kata sejajar dengan garis, tegak lurus dengan garis. Nah, setelah kata itu adalah garisnya. Baik ada persamaannya atau tidak ada persamaannya. Nah, kalau di sini kan tidak ada persamaannya. Setelah kata tegak lurus dengan garis, ini melalui titik ini. Berarti menentukan M1 itu dari titik P negatif 5,6 dan Q ini 4,3. Oke, perhatikan dulu. Ini tidak ada hubungan lagi dengan soal dulu ya. Kita menentukan M1. Nah, menentukannya ini kita misalkan di sini X1, ini Y1, ini X2, yang ini Y2. Tadi saya tidak menjelaskan bagaimana mencari gradien jika diketahui dua buah titik, hanya jika ada persamaannya. Kalau ada persamaannya, yang penting merubah persamaannya jadi bentuk Y sama dengan. Maka angka di depan X itu adalah, atau koefisien X itu adalah gradien. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada persamaan garisnya, tapi ada dua buah titik, maka mencari gradiennya itu adalah seperti ini. M1 sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Atau boleh juga M1-nya sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita coba nih.
Sama nggak sih hasilnya? Ya, kita coba yang ini. Berarti sama dengan Y1-nya adalah 6, dikurangi Y2-nya adalah 3, per X1-nya adalah 5, dikurangi X2-nya adalah 4. 6 kurang 3, 3. 5 kurang 4, 1. 3 bagi 1, 3. Sekarang kalau kita pakai rumus yang ini, Y2-nya adalah 3, dikurangi Y1, Y1-nya 6, per X2, X2-nya 4, dikurang X1-nya negatif 5. Nah, berarti sama dengan 3 dikurang 6, negatif 3. Negatif ketemu negatif ini bisa dirubah dulu jadi positif. Berarti sama dengan negatif 3 per 9 atau negatif 1 per 3. Nah, ini ada yang salah nih. Salahnya di mana? Oh, nih di sini salahnya. X1-nya ada negatif di sini. Jadi harusnya ini salah nih. Jadi 6 dikurang 3 itu 3, pernya negatif 9. Berarti positif bagi negatif disederhanakan 1 per 3. Sama kan? Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini untuk mencari gradian dua buah titik. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Kalau tadi sudah dapat M1, langkah kedua adalah menentukan M2. Menentukan M2 ini dengan syarat. Syaratnya apa di soal? Syaratnya tegak lurus. Syarat tegak lurus, M2 ini sama dengan negatif 1 per M1. Berarti negatif 1 per, ini M1-nya negatif 1 per 3. Karena dibagi dengan pecahan, berarti berubah jadi kali, tapi yang di bawah dibalik. Jadi 3 per negatif 1. Negatif kali negatif positif, 1 kali 3 bagi 1, 3. Udah ya, langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Sekarang kita ke langkah ketiga. Langkah ketiganya, ya, langkah ketiganya adalah mencari persamaan garis yang baru. Persamaan garis kedua melalui apa tadi? Nah, ini lihat nih di soal tadi udah kita tandai. Melaluinya negatif 2, ya. Negatif 2, negatif 4. Nah, berarti boleh kita tulis di sini. Negatif 2, negatif 4. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Y-nya tetap tidak berubah, Y1-nya kita ambil dari sini. Ini tadi sudah kita tentukan di awal, di soal. Y1-nya adalah negatif 4, berarti kita kasih kurung karena negatif. M2-nya dari sini, berarti M2-nya adalah 3. X dikurang X1, X1-nya sini adalah negatif 2, karena negatif kita kasih kurung dulu. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, setelah ini, yang tanda 2 berdekatan, kita jadikan satu tanda dulu. Karena ini tandanya sama, berarti berubah jadi positif 4. Ini berarti 3 dalam kurung X ditambah 2. Udah? Baru kita selesaikan yang kurung. Berarti Y ditambah 4 sama dengan 3 dikali X. Berarti 3X. Kemudian 3 dikalikan 2 berarti ditambah 6. Berarti Y-nya sama dengan 3X tambah 6 dikurang 4. Dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena ini positif, tadi ada di ruas kiri, pindah ruas berarti jadi negatif. Berarti Y-nya sama dengan 3X ditambah 2. Dah, ini jawabannya. Sama seperti tadi, kalau di pilihan jawaban tidak ada,
Misalkan soalnya pilihan ganda, di pilihan jawaban nggak ada. Ya tinggal dilihat pilihan jawabannya seperti apa. Kalau pilihan jawabannya XY-nya ada di ruas kiri semua, berarti Y dikurang 3X sama dengan 2, ini juga benar. Karena 3-nya positif, pindah ruas ya dari kanan ke kiri berarti jadi negatif. Kalau misalkan pilihan jawabannya nggak ada juga sama dengan 0, berarti pindahkan semuanya, berarti Y dikurang 3X dikurang 2 sama dengan 0. Ini seperti ini. Karena 2-nya positif, pindah ruas sama dengan berarti negatif 2. Bu, kalau misalkan di pilihan jawaban nggak ada juga nih, mirip tapi tandanya berbeda. Ya udah, berarti semuanya dikalikan negatif 1. Nah, dikali negatif 1. Kalau kita kalikan negatif 1, berarti positif jadi negatif. Ini negatif berarti berubah jadi positif. Ini negatif berubah jadi positif. Sama dengan 0. Kalau 0 nggak berubah tandanya. Berarti boleh kita tulis 3X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Jadi boleh yang warna hitam, boleh yang merah, atau boleh yang biru. Jika soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya esai sampai yang hitam ini saja sudah selesai. Oke. Demikian materi persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.